Kisah bermula saat seseorang membuka pintu dan menatap ke arah langit. Ia mengeluh tentang rasa sakit di matanya. Seorang pria yang menyalakan rokok bertanya siapa yang mengirimnya ke sana. Sementara itu, seorang pemuda lain tampak mengemudi dalam kondisi luka parah, bertanya-tanya apakah segalanya benar-benar akan berakhir seperti ini. Ia mengklaim bahwa tak lama lagi kelompok lain akan datang menemukannya, meyakinkan bahwa pria itu tidak akan bisa berbuat apa-apa sendirian tanpa bantuan. Tanpa berkata apa-apa, pria itu langsung meraih pistolnya sementara pria yang terluka terus menyuruhnya untuk meminta maaf. Namun, darah menyembur keluar saat pria gila itu menyuruhnya untuk diam. Tiba-tiba ia menyadari sebuah keberadaan di belakangnya. Saat menoleh, ia menyadari itu hanyalah anjingnya. Hewan kecil itu tampak sangat gembira dengan sebuah senyuman. Dengan nada sedih, ia bertanya apakah ia telah membuat anjing itu menunggu terlalu lama. Memanggil anjing itu, Jiven bertanya apakah dia lapar dan berkata bahwa mereka akan pulang dan makan bersama. Inilah sang pembunuh nomor 1, sang hantu pertempuran. Saat menuju rumah, ia melihat seorang ibu berbicara kepada anaknya, berjanji akan membuatkan sesuatu yang enak sepulang sekolah. Melihat itu, sang protagonis bertanya-tanya apakah ia kehabisan camilan untuk. Menyadari ada pesan di ponselnya, dan curiga itu mungkin misi baru, namun ternyata itu hanyalah sebuah pesan spam. Beberapa waktu kemudian, sang protagonis sudah berada di toko hewan peliharaan sedang melihat-lihat beberapa camilan. Ia bertanya-tanya apakah anjingnya akan menyukainya, tapi kemudian memutuskan untuk memborong semuanya. Tiba-tiba seseorang muncul dan berkata bahwa ini adalah momen yang sempurna. Sambil mengabaikannya, John bertanya-tanya apa yang sedang digumamkan orang itu. Merasa kesal, sang protagonis bertanya apakah pria itu benar-benar akan terus mengatakan hal konyol itu dan apakah dia sedang berbicara dengannya. Namun yang mengejutkan, pria itu mengklaim bahwa ia telah berhasil melakukannya. Sambil tersenyum, ia menodongkan pistol ke kepala sang protagonis, mengatakan bahwa ini adalah hari yang sempurna untuk kematiannya, mengucapkan selamat tinggal pada si nomor 1. Namun, sang protagonis justru mengutuknya sambil menatap pistol itu. Dia berkata ia tahu hal seperti ini akan terjadi, merasa punya firasat buruk yang ia asumsikan sebagai penyebab kematiannya. Ia bergumam bahwa ini bukanlah kematian yang bermartabat bagi seorang pembunuh, bersumpah akan membalas dendam pada pria berambut berantakan itu. Namun, kekhawatiran terbesarnya adalah untuk anjingnya sendiri. Lagi pula, hewan itu akan sendirian sejak saat itu. Tapi tiba-tiba ia membuka matanya saat Mongu sedang menatapnya. Seorang pemuda lain juga menatapnya dengan bingung. Tiba-tiba dia melompat dengan cepat, menghantam wajah pria itu dengan kepalanya. Sambil memegang kepalanya, ia bertanya-tanya apakah dia tidak mati. Padahal sebelumnya dia ditembak tepat di kepala. Melihat ke arah Mongu, sang protagonis berkata ia senang anjing itu tidak terluka. Secara mengejutkan, pria itu berkata bahwa ia akhirnya bangun. Pria buta itu mulai berkata bahwa penyelamatnya akhirnya mendengar doa-doanya. Dengan terkejut, dia melihat sekeliling dan melihat banyak orang lain, meminta semua orang untuk tetap menaruh harapan. Dengan sedikit gugup, ia mengeluh tentang apa sebenarnya semua ini. Pada saat itu, pemuda tadi kembali menyapa sang penyelamat. Pria lain memperkenalkan dirinya sebagai penatua pertama dari kultus kematian berdarah, The Okdu. Masih bingung, John bertanya-tanya mengapa mereka memanggilnya penyelamat. Sang penatua berkata ia memiliki sebuah permintaan. Dengan ekspresi menakutkan, pria itu memintanya untuk membantu mereka menaklukkan Murim. Masih tidak mengerti apapun, dia mulai bertanya apa yang mereka bicarakan, mengeluh tempat macam apa ini. Ia menyadari bahwa ini bukanlah dunia yang biasa ia tinggali. Faktanya, ini adalah dimensi alternatif yang disebut Murim. Dan demi menaklukkan dunia tersebut, orang-orang ini memutuskan untuk memanggilnya. Ia menghela napas panjang, menyebut mereka sekelompok orang gila, yang membuat semua orang sedih. Menjadi semakin gugup, ia meraih ponselnya, mencoba mencari sinyal. Kepribadiannya berubah total, sang protagonis menyuruh orang-orang itu untuk membawanya kembali ke dunianya, menyatakan bahwa ia harus menemukan pria yang menembaknya. Sementara sang penatua bertanya apakah dia bukan penyelamat mereka, yang membuat pria itu ketakutan. John berkata selain botak, sang penatua juga sudah jompo, menyuruh mereka berhenti dengan omong kosong ini dan memulangkannya. Tiba-tiba sebuah tawa keras meledak. Suara itu hampir menulikan sang protagonis. Seorang pria berkata bahwa inilah semangat sang penyelamat. Pria itu berkata bahwa sang penatua sebenarnya tidak botak karena ia memang tidak pernah punya sehelai rambut pun sejak awal. Orang-orang tercengang mendengar ini, mengklaim bahwa Tuhan pasti telah mengutuknya. Dengan marah, Daokdu berkata dia seharusnya tidak pernah menceritakan hal itu, juga memastikan bahwa sang protagonis tidak boleh sembarangan bicara sesuka hatinya. Memberikan tatapan mematikan, Hayo Kyung berkata bahwa Gian harus mengingat hal itu jika tidak ingin mati. Pria ini adalah pemimpin dari kultus tersebut. Sambil tersenyum, Jan memanggilnya kakek, menyatakan bahwa mereka melakukan kesalahan karena telah memanggilnya ke sana. Sambil mempersiapkan diri, ia bertanya apa yang akan dilakukan orang tua itu padanya, memperingatkan pria itu untuk berhati-hati dengan jawabannya. Jika tidak, dia akan mati di tangannya sendiri. Dan segera mendekat, bertanya beraninya dia berbicara seperti itu kepada pemimpinnya. Namun, Hayo Kyung berkata itu tidak masalah karena ia akan menyelesaikannya dengan cepat. Sambil menatapnya, orang tua itu berkata jika sang penyelamat bisa mengalahkannya, ia akan segera menyerahkan posisinya sebagai pemimpin. Dan setelah itu, Gian akan memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Dengan cemas, sang penatua meminta tuannya untuk menunggu, memperingatkan agar tidak memprovokasinya secara sembarangan. Sang pemimpin berkata jika pemuda itu tidak bisa mengalahkannya, dia akan dihukum. Namun sang protagonis mencoba mengatakan bahwa dia hanya ingin pulang. Tiba-tiba ia merasakan tekanan yang sangat menghimpit. Jivan tampak ketakutan sementara orang tua itu menyatakan akan menunjukkan sesuatu padanya. Sang protagonis terus mempertanyakan bahaya macam apa sensasi ini, sementara sang penatua berkata bahwa dia akan menyuguhkan neraka kepadanya. Mencoba menenangkan diri, Dian berkata orang tua itu tidak akan bisa melakukan apa-apa, sambil menyadari bahwa ia belum pernah merasakan
merasakan hal seperti ini sebelumnya. Mengambil posisi bertarung, pria itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak mungkin pembunuh nomor satu kalah dari orang seperti ini. Sang pemimpin bertanya apakah pemuda itu sudah siap. Di sisi lain, sang protagonis memastikan bahwa ia tidak perlu bersiap untuk menghadapi seorang pria tua. Hayo Kyung berkata ia ingin melihat seberapa lama keangkuhan itu bertahan, tapi Gian berkata ia akan membiarkannya melakukan pukulan pertama. Sang penatua menyatakan bahwa dia tidak akan menolak. Setelah itu, dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan. Dengan itu, sang protagonis sangat ketakutan saat melihat pria tua itu sudah berada di depannya, bersiap untuk memukulnya. Di tinjunya, pusaran angin yang kuat terbentuk. Serangan itu mengenainya, membuat pemuda itu terlempar ke belakang. Namun, pukulan yang bahkan lebih kuat benar-benar melemparkannya ke arah dinding. Pada saat punggungnya menghantam dinding, retakan besar terbentuk akibat benturan, menghasilkan ledakan debu yang besar di lokasi tersebut, membuatnya memuntahkan darah dan terpana oleh kekuatan pemimpin kultus tersebut. Sang penatua berkata bahwa rupanya dia bahkan tidak bisa menghindari serangan dasar seperti itu, memanggilnya anak muda. Hayo Kyung bertanya apakah dia benar-benar penyelamat yang terhormat, mengatakan bahwa pemuda itu menyedihkan karena belum bisa menjadi lawan yang layak. Namun yang mengejutkan, menggigit kakinya. Dengan khawatir, sang protagonis menyuruh anjing kecilnya untuk lari. Jun menggertakkan giginya sambil mengancam pemimpin kultus itu, menyuruhnya jangan menyentuh anjingnya. Namun, hewan itu terlempar. Dengan kesal, ia melihat ke arah benda yang lewat di sampingnya. Melihat Momu terlempar ke dinding, Hayo Kyung meminta sang penatua untuk mengunci pemuda itu di penjara bawah tanah dan melemparkan hewan itu ke kawanan serigala. Berteriak dengan marah, sang protagonis menegaskan bahwa itu bukan sekadar anjing, melainkan bagian dari keluarganya. Ia melanjutkan dengan amarah bahwa ia telah memperingatkan akan membunuhnya jika pria itu menyentuh, dan bertanya apakah orang tua itu benar-benar mengira dia adalah orang terkuat di sana. Sambil bangkit, John bertanya apakah pria itu ingin tahu siapa orang terkuat di dunia. Deokdu bertanya apakah pemuda itu sudah gila setelah dihajar. Sang protagonis mengeluh, bertanya apakah orang terkuat adalah yang punya paling banyak uang atau kekuatan fisik, mengatakan bahwa bukan keduanya. Sambil menarik lebih banyak perhatian dari sang pemimpin, ia bertanya apakah itu seseorang dengan pisau di tangannya, juga memastikan bahwa itu bukan pilihan terbaik. Sang penatua bertanya benda apa itu, sementara Hayo Kyung berkata bahwa objek tersebut menarik. Dia meminta mereka untuk ingat bahwa orang terkuat adalah yang memegang pistol di tangannya, sambil menodongkan pistolnya ke arah mereka berdua. Dengan itu, ia menarik pelatuknya, menghasilkan kilatan cahaya terang. Keduanya tetap diam sementara proyektil mendekat. Sang penatua berasumsi bahwa dia ingin tahu untuk apa benda itu. Namun, dahinya terkena tembakan. Deokdu setuju dengan pemimpinnya, bertanya apa tujuan dari hal itu. Sementara Hayo Kyung jatuh terjungkal dengan lubang di kepalanya. Melihat tuannya jatuh, sang penatua menjadi sangat ketakutan. Pada saat itu, pria tersebut jatuh kaku di tanah. Diumumkan bahwa Hayo Kyung terbunuh pada usia 64 tahun. Sang penatua menjadi sangat bingung dan mematung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dengan geram, Deokdu memerintahkan semua orang untuk menyerang pembunuh pemimpin mereka untuk memastikan dia tidak hidup sehari pun lagi. Setelah itu, semua orang menyerbu ke arah sang protagonis. Jun menyuruh mereka untuk maju sambil menarik pistol lainnya. Ia menyatakan bahwa senjatanya sudah menunggu mereka. Dengan itu, sang protagonis mulai menembaki kerumunan. Proyektil-proyektil itu mengarah ke kepala para murid. Sambil menjatuhkan dua dari mereka, ia berkata bahwa orang-orang itu memilih lawan yang salah. Dengan itu, ia menembak beberapa kali lagi, menyebabkan banyak musuh bertumbangan. Setiap tembakan membunuh siapapun yang mencoba melawannya. Sang penatua semakin gugup mendengarkan rekannya berteriak minta tolong dan merencanakan cara untuk menyerangnya. Seorang pria berteriak putus asa memintanya berhenti, mengklaim bahwa mereka akan meminta maaf karena ini salah mereka. Sang protagonis bertanya apakah pria itu tahu pelajaran moral yang telah ia pelajari dalam hidupnya. Sambil melayangkan pukulan, ia berkata bahwa semua kebaikan harus ada batasnya. Dengan itu, tangan pria itu menghantam wajah orang tersebut, menyebabkannya jatuh terjungkal dengan darah mengucur dari hidungnya. Pria gila itu dengan cepat menjulurkan tangannya, menjambak rambut pria itu. Sang pembunuh meyakinkannya bahwa balas dendamnya telah tuntas. Saat itu, sang protagonis berusia 18 tahun. Dari 282 pertarungan, ia memenangkan semuanya dan menjadi pemimpin geng motor. Tiba-tiba seseorang muncul dan memanggilnya anak kecil, bertanya apakah dia merasa paling kuat karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, ia bertanya apakah pemuda itu tahu siapa yang sebenarnya terkuat, seseorang yang tidak akan pernah bisa ia kalahkan. Dengan sumbu pendek, sang protagonis berkata itu omong kosong. Sambil menatap pria itu, John bertanya apakah dia terlihat seperti orang bodoh. Tanpa bosan, pemuda itu memintanya mengatakan jika benar-benar ada yang lebih kuat, menyuruhnya membawa orang itu ke sana. Namun, ia membeku ketakutan sesaat kemudian. Sambil melihat ke bawah dengan ngeri, pria itu telah menembak kakinya, mengatakan bahwa sekuat apapun dia tidak akan pernah bisa mengalahkan senjata. Berlutut di tanah, sang protagonis bertanya mengapa dia melakukan itu. Pria itu berkata ada alasan dia mendekat, mengklaim ingin menawarkan sesuatu. Dengan kesal, John bertanya mengapa dia menembak alih-alih hanya bicara. Sambil tersenyum, pria itu berkata Gian berlebihan karena dia menembaknya dengan baik hati. Sang protagonis bertanya apakah dia gila. Sambil menodongkan pistol ke kepala pemuda itu, ia berkata ini sangat menarik karena hidup dan mati ditentukan oleh satu jari saja. Dengan gugup, John bertanya apa maksud dari semua itu. Pria gila itu menyuruh sang protagonis bekerja untuknya
Selanjutnya, menjanjikan akan menjadikannya orang yang kuat. Kembali ke masa sekarang, ia menodongkan pistolnya ke seseorang. Sang penatua telah tertembak di bahunya. Jan bertanya apakah si botak itu sudah mengerti sekarang, mempertanyakan siapa orang terkuat di sana, sementara di belakangnya puluhan mayat bergelimpangan. Dengan ketakutan, pria itu mulai berkata dia akan memberikan apapun yang diinginkan, memohon agar nyawanya diampuni. Setelah beberapa saat, ia bertanya apakah tempat itu nyaman. Sejak saat itu, sang protagonis resmi menjadi pemimpin kultus. Di sampingnya, Mongu menjadi wakil pemimpin. Tiba-tiba seberkas cahaya lewat di dekat wajah sang penatua. Telinganya terluka akibat tembakan dari sang protagonis. Dengan kesal, John berkata dia tidak minta ditempatkan di posisi ini, menyatakan bahwa dia hanya ingin kembali ke dunianya sendiri, mengatakan bahwa dia harus membunuh pria yang membuat lubang di kepalanya. Hal itu membuat Daokdu semakin cemas. Dengan takut, ia memberitahu bahwa dia tidak tahu cara mengirimnya kembali. Sang protagonis berkata jika pria itu benar-benar tidak tahu, dia seharusnya memperingatkannya lebih awal. Dengan itu, ia menodongkan pistol ke kepala pria itu. Sambil memegangnya, John berkata dia akan membantunya bersatu kembali dengan mantan pemimpinnya. Sambil membungkuk, ia meminta waktu beberapa hari untuk mencari cara mengirimnya kembali, memohon agar diberi lebih banyak waktu. Masih marah, sang protagonis berkata ia mengerti dan memberikan tenggat waktu. Melihat pria itu pergi dengan putus asa, John bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya. Duduk kembali, ia berkata selain ponselnya yang mati, ia merasa akan gila dengan seluruh situasi ini. Tiba-tiba ponselnya mulai berdering. Sambil menatapnya, sang protagonis bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Namun, ia menyadari bahwa pesan itu berasal dari perusahaan yang sama yang menghubunginya sebelumnya dengan tawaran baru untuk mendominasi dunia murim. Mengingat spam yang ia terima sebelumnya yang menawarkan kesempatan yang sama dan memperingatkan bahwa itu berlaku untuk waktu singkat. Pesan baru itu mengatakan bahwa 30 menit telah berlalu. Tanpa menerima respons penolakan, juga bertanya mengapa 1+2 sama dengan 5. Dengan gugup, ia mencoba mengirim pesan tapi tidak bisa, sementara langkah-langkah di dimensi barunya dijelaskan kepadanya. Tiba-tiba ia diberitahu bahwa ia hanya bisa kembali ke bumi setelah menyelesaikan misi dominasi murim, dan jika tidak selesai dalam setahun, akan ada hukuman. Momo kesayangannya akan dibunuh, yang membuat sang pembunuh semakin ketakutan. Mereka mengejeknya, mengklaim bahwa mereka tidak bisa membiarkan makhluk seimut itu mati. Dengan itu, mereka mengucapkan semoga beruntung sementara sang protagonis mengutuk. Sambil membuka pintu, dia memanggil si pria botak. Daokdu sedang mengemasi barang-barangnya sambil menyebut pemimpin baru itu gila, meyakinkan bahwa jika dia tahu caranya, dia sudah mengirimnya kembali. Hal itu membuatnya melompat kaget saat lain bertanya, kemana dia pikir dia akan pergi. Dengan sangat ketakutan, pria itu berkata dia sedang berbicara tentang putranya, mengklaim koper itu untuk mencari cara mengirim Gian kembali. Melihat itu mungkin tidak berhasil, Daokdu mulai memohon ampun, mengumumkan bahwa meskipun pria itu adalah iblis haus darah, akan ada konsekuensi mengerikan jika dia terus membunuh. Tapi hal itu justru membuat sang pembunuh semakin marah, menyuruhnya diam dan mendengarkannya. Dengan itu, ia mulai berkata bahwa ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang disebutkan si botak sebelumnya. Dengan bingung, sang penatua bertanya tentang apa tepatnya, dan sang protagonis berkata mereka akan melakukan hal itu. Sambil menatapnya, John berkata mereka akan menaklukkan murim. Dengan emosional, si pria botak mengklaim bahwa dia tidak pernah meragukannya, menginformasikan kepada pemimpinnya bahwa dia akan menyiapkan segalanya. Namun, pemuda itu berkata dia punya satu syarat. Beberapa saat kemudian di luar kastil, seseorang meminta semua orang untuk mendengarkan. Daokdu memperingatkan bahwa ia akan menyampaikan perintah atas nama pemimpin, menginformasikan bahwa mulai sekarang kultus kematian berdarah sudah tidak ada lagi, dan mulai saat ini akan disebut kultus. Seluruh anggota mulai meneriakan nama baru itu, memuja citra sang anjing. Meskipun mereka merayakannya, beberapa anggota tampak menangis. Seseorang melarikan diri dari kultus yang sekarang bernama, bertanya-tanya mengapa pemimpin menamai kultus tersebut sesuai nama hewan itu. Tapi setelah melihat makhluk lucu tersebut, mereka mulai berkata bahwa mungkin itu tidak terlalu buruk. Dengan itu, semua orang mulai mengabdikan diri pada anjing agung Mongu. Di lokasi lain, seseorang memberitahu bahwa pemimpin kultus kematian berdarah telah berubah beserta namanya. Seorang penatua berkata bahwa kematian berdarah telah menjadi kultus, menyadari bahwa rupanya angin baru sedang berhembus melalui kultus yang gagal ini. Ini adalah pemimpin sekte Konlun, Yu. Sang penatua bertanya kepada bawahannya apakah dia memiliki informasi tentang pemimpin baru itu, tetapi dia menjawab bahwa dia hanya tahu tentang senjatanya yang aneh. Pria itu bertanya apakah itu seni iblis rahasia, dan pemuda itu membenarkannya. Ia menginformasikan bahwa dengan setiap gerakannya, satu orang mati. Orang tua itu bertanya gerakan luar biasa macam apa itu. Pemuda itu berkata bahwa master baru itu hanya menggerakkan jarinya, sambil menunjukkan jari tengahnya. Pria itu berkata bahwa rupanya dia hanya menggerakkan satu jari saja. Dengan sedikit kegugupan, Jagyu bertanya apakah itu jari yang ini, dan bawahannya membenarkan bahwa itu persis seperti yang dia bayangkan. Di kultus lain, seseorang berkata bahwa sebentar lagi segalanya akan menjadi sangat keras. Orang lain mempertanyakan apakah itu masuk akal. Seorang pria bernama Dong Wei, penatua kelima, berkata bahwa pemimpin baru ditunjuk tanpa persetujuan mereka hanya karena dia mengalahkan yang lama. Hilap, penatua kedua, berkata bahwa doktrin menyatakan orang terkuat memegang posisi tertinggi di kultus. Penatua kelima menyatakan bahwa dia tidak akan menerima ini, tetapi rekannya menyuruhnya berhati-hati dengan
dengan ucapannya. Tiba-tiba seseorang menggebrak meja, menyatakan bahwa mereka juga merasa tidak dihormati. Seorang pria gemuk bertanya apakah So tahu berapa banyak pengorbanan yang telah dia lakukan untuk kultus kematian berdarah, mengklaim bahwa dia merelakan makan, tidur, dan melakukan banyak hal lainnya. Ia mempertanyakan bagaimana mereka bisa memutuskan hal seperti itu tanpanya. Penatua kedua berkata jika mereka punya keluhan, mereka harus membuktikan kekuatan mereka untuk mendapatkan hak membuat klaim tersebut. Namun, mereka harus ingat bahwa pria ini mengalahkan mantan pemimpin kultus, dan jika mereka menantangnya karena terbawa emosi, mereka akan mati tanpa alasan. Mereka bertiga melihat ke satu arah, di depan mereka berdirilah sang protagonis bersama pria botak. Daokdu meminta semua orang untuk menyapa pemimpin baru dengan cepat. Keduanya berdiri dengan agak bersemangat, menyapanya dan berkata senang bertemu dengan pemimpin baru. Uke tampak bingung saat melihat sesuatu. Tepat di belakang Gian, yang merupakan alasan bagi nama baru kultus tersebut. Pria gemuk itu mendekat dan bertanya bagaimana anak anjing sekecil dan seimut itu bisa ada. Ia menanyai sang protagonis tentang di mana dia menemukan hewan lucu itu. Pria itu terus berbicara, bertanya bagaimana benda itu bisa berakhir di sana. Tiba-tiba seseorang memanggilnya cacing. Dengan kesal, sang pemimpin memukul wajahnya, bertanya apakah menurutnya anjingnya datang dengan mobil atau semacamnya. Uke jatuh ke lantai sementara Gian terus menatapnya dengan tajam. Ia bertanya apakah mereka memanggilnya ke sana untuk mengejeknya. Ia memerintahkan si pria gemuk untuk tidak pernah membuka mulut lagi saat dia ada, yang membuatnya semakin takut. Gian mempertanyakan apakah dia benar-benar akan menantangnya, sementara pria itu mencoba meminta maaf sambil berkeringat deras. Penatua pertama berkata bahwa mereka akan memulai rapat dewan sekarang. Sang protagonis tampak santai saat mereka meminta pemimpin untuk memulai. Ia berkata bahwa mulai saat ini mereka akan menaklukkan Murim. Namun, jika mereka gagal menaklukkannya dalam waktu setahun, semua orang harus melakukan bunuh diri, menyebabkan Dunwan terkejut dan bertanya omong kosong apa itu. Jadi sang pemimpin bertanya apakah ada yang ingin mati, meyakinkan mereka jika itu bukan keinginan mereka. Semua orang harus mulai merencanakan cara untuk menaklukkan Murim. Seseorang mengangkat tangan dengan tekad untuk melangkah maju dan memberitahunya. Pria itu berpikir bahwa ini mustahil dicapai dalam setahun, bertanya apakah dia boleh memberikan pendapat. Namun, John berkata tidak karena dia tampaknya memiliki kepribadian yang mirip dengan tipe T. Dengan bingung, sang penatua bertanya apa maksudnya. Sang protagonis mengklaim bahwa pria itu pasti akan mengatakan bahwa itu mustahil, memanggilnya bajingan sialan. Tetap saja, pria itu terus bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan T, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka menggebrakan tangannya ke meja. Penatua kelima berkata semakin banyak dia mendengarkan omong kosong itu, semakin dia menyadari bahwa pemimpinnya gila. Dia berkata bahwa Daokdu bukan tipe orang T, dan dia menjadikan pria ini pemimpin baru tanpa berkonsultasi dengan mereka terlebih dahulu. Dunwang mengatakan bahwa meskipun dia mengalahkan mantan pemimpin, dia tetap tidak menerimanya, menyatakan bahwa dia hanya akan mengakuinya dengan satu syarat jika sang protagonis melawannya demi posisi ketua. Tapi sang pembunuh berkata ini konyol karena merekalah yang memanggilnya, dan bertanya apakah pria itu sanggup menanggung konsekuensinya. Secara mental, sang hantu pertempuran yang ditakuti itu berpikir bahwa pria ini mungkin memiliki keahlian yang mirip dengan mantan pemimpin. Sambil mengisi ulang senjatanya, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak peluru, jadi ia harus menggunakannya dengan hemat. Melihat pria itu berdiri dengan kepala tertunduk, Dumang bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba bertingkah seperti itu. Dengan yakin, pria itu berkata bahwa sang protagonis mungkin takut karena dia pasti mengalahkan mantan pemimpin menggunakan trik. Daokdu memanggil rekannya, memintanya untuk menghentikan ide bodoh apapun. Namun, pria itu mengabaikannya dan memanggil sang ketua baru, mengejeknya. Penatua kelima bertanya apakah dia mulai takut. Di sisi lain, penatua pertama bersama anjing itu sangat terkejut oleh hal seperti ini sementara John menjadi geram. Dumwei terus bertanya apakah dia takut, memanggilnya pemimpin kultus ayam. Kehilangan seluruh kesabarannya, sang protagonis menodongkan pistolnya, menyuruh serangga itu mati. Ia segera mulai menarik pelatuknya, namun senjatanya digantikan oleh ponselnya. Ia membukanya dengan rasa ingin tahu tentang apa yang dilihatnya. Sambil tersenyum, penatua kelima bertanya mengapa dia tidak menyerangnya, menyatakan bahwa mungkin orang-orang mengira dia benar-benar berkuasa di sini. Sambil berdiri, John bertanya apakah dia benar-benar ingin bertarung di antara mereka. Dia kemudian berjalan ke arah pria itu, berhenti tepat di depannya. Sang protagonis berkata bahwa mereka akan melakukannya, yang membuat pria itu gugup. Sang pemimpin berkata ada satu hal. Dengan tatapan mengancam, ia menuntut adanya satu syarat tunggal, yang membuat Dunwang ketakutan dengan niat membunuhnya. John berkata demi posisi yang dipertaruhkan ini, mereka akan membutuhkan duel spesial. Penatua kelima mencoba menolak, namun menyebabkan teror yang lebih besar. Sang protagonis bertanya apakah dia takut. Seseorang bertanya apakah mau lapar, tapi yang mengejutkan mereka, Dunwang sudah berdiri di depannya, mengucapkan selamat pagi kepada pemimpinnya. Gian memukul wajah bawahannya itu, mengklaim itu mengejutkannya. Sang protagonis berkata tinjunya bergerak karena refleks, bertanya apa maunya, tapi pria itu berkata dia adalah pengawal pribadinya, memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu istirahatnya. Gian menyuruhnya pergi, mengklaim bahwa dia lebih takut dengan kehadirannya. Seperti anak kecil, penatua kelima mulai meninggalkan kamar tuannya, yang membuat Dung kaget. Sang protagonis bertanya apa yang dia lakukan. Pria itu berkata Gianlah yang memerintahkannya untuk berada di sana pada pagi hari. Ia menyuruh pria itu memanggil semua penatua untuk berkumpul bersama semua
orang, John meminta mereka menjelaskan mengapa mereka memanggilnya sang penyelamat ini dan mengapa mereka ingin menaklukkan Murim. Hilo meminta izin untuk menjelaskan, mengklarifikasi bahwa aliansi sekte ortodoks melihat mantan kultus kematian berdarah sebagai duri dalam daging mereka. Alasannya adalah meskipun nilai-nilai dan ajaran mereka berbeda, kultus mereka makmur. Kecemburuan ini segera berubah menjadi panah api yang diarahkan pada mereka. Berkat perbedaan besar dalam jumlah, pasukan mereka dikalahkan. Akibatnya, mereka menjadi sasaran bukan hanya oleh sekte ortodoks tetapi juga oleh sekte unortodoks. Sang protagonis berkata sepertinya mereka tidak termasuk dalam kelompok manapun dari ini. Bawahannya mengatakan itu benar, menyatakan mereka hanya mengikuti keyakinan mereka. Dian berkata setelah semua yang terjadi, kedamaian telah berakhir. Kado berkata mereka ingin menyatukan ini. Seluruh dunia neraka berada di bawah komando pemimpin dan penyelamat mereka demi membawa perdamaian ke Mirim. Namun ia mengakui bahwa mencapai hal itu dalam 1 tahun seperti rencana atasan mereka adalah hal yang mustahil secara objektif. Namun, si gila itu berkata mereka tak perlu peduli pada perdamaian sekte tersebut, menegaskan bahwa mereka bukanlah Power Rangers. Ia menyatakan bahwa menyatukan wilayah-wilayah ini secara damai adalah sesuatu yang bahkan Korea pun belum berhasil mencapainya, lagi pula ia bukanlah seorang penyelamat. Merasa khawatir, tetua pertama mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa penyelamat yang akan dipanggil itu. Dengan bingung, sang protagonis bertanya apa maksud ucapannya itu. Pria itu menceritakan bahwa pada hari mereka diserang, kembali ke masa penyerangan, orang-orang memohon agar seseorang menghentikannya, memintanya menunggu sebentar. Tetua pertama mengaku hanyalah seorang pelayan yang melakukan apa yang diperintahkan. Musuhnya berkata itu lucu karena dia mengatakannya sambil mengenakan pakaian mewah. Pria itu berkata dia tidak bisa menyembunyikan kepala botak itu. Dia menatap pria lain yang berdiri di sampingnya, mempertanyakan bagaimana orang itu bisa sampai di sana. Dia mencoba meminta pria misterius itu untuk menunjukkan dirinya, tetapi lehernya sudah terpelintir sepenuhnya. Dengan ketakutan, Duke merasa ngeri dan menyebutnya menjijikan. Dia berkata dia sudah sangat tua dan sakit, mengklaim tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup dan memohon untuk diampuni. Namun tiba-tiba sosok misterius itu menendang sebuah gulungan ke arah sang tetua. Sosok itu berkata bahwa pada hari dan tempat tertentu, seorang penyelamat akan muncul di Murim, menyuruh mereka bersiap dan menyambutnya. Dengan bingung, pria itu bertanya apa maksud sosok itu dengan sebutan penyelamat. Sambil pergi, pria berkerudung itu menyuruhnya membaca surat itu, mengklaim bahwa segalanya akan masuk akal. Sang protagonis bertanya apakah dia benar-benar tidak mengenal pria misterius itu. Tetua pertama membenarkannya, tetapi dia ingat satu hal dengan jelas, pria itu juga botak persis sepertinya. Melihat hal itu, Dian berkata sepertinya takdir ini berpindah dari satu kepala botak ke kepala botak lainnya. Dia menyimpulkan bahwa sosok misterius itulah yang mengirimnya. Sembari bertanya-tanya apa tujuannya, tiba-tiba seorang pria terluka muncul meminta maaf karena mengganggu pertemuan. Namun ia memperingatkan ada sesuatu yang perlu mereka lihat. Dengan campuran kekesalan dan haus darah, sang protagonis bertanya apa yang terjadi. Di depan istana, banyak mayat berserakan di tanah. Seseorang berkata bahwa itu pastilah pemimpin baru sekte tersebut, meminta maaf atas tindakan bawahannya dan menginformasikan bahwa mereka ingin menghentikan mereka. Di hadapannya berdiri Gum, si pedang hantu, yang menyuruhnya tidak perlu khawatir dan menjamin bahwa mereka semua pasti masih hidup. Gian bertanya mengapa mereka memasuki wilayahnya dan membuat keributan, apalagi sepagi ini dengan membawa begitu banyak orang. Pria tua itu menjelaskan bahwa dia ingin mengambil alih sekte kematian berdarah, dan setelah mendengar ada pemimpin baru, dia menyadari ini mungkin kesempatannya. Lagi pula, pemimpin sebelumnya dibunuh oleh orang luar tanpa nama, dan dia bertanya bagaimana dia bisa berdiam diri setelah melihat itu, terutama dengan godaan kuat yang menghampirinya. Dengan jengkel, John bertanya apakah dia ingin membuat pertunjukan dengan pidato besar seperti itu, menyatakan bahwa pada akhirnya dia hanya ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Gum berkata bahwa John lebih pintar dari yang dia bayangkan, membenarkan niatnya sekarang dan bertanya bagaimana reaksinya nanti. Sambil meletakkan tangannya pada senjatanya, sang protagonis berkata bahwa jawabannya sudah jelas. Pria tua itu mengklaim sepertinya John tidaklah begitu pintar. Seseorang bertanya apakah benar-benar ada alasan bagi pria tua itu untuk menangani ini sendirian. Orang nomor 2 dari sekte Ganang menjamin bahwa dia bisa menangani bocah itu sendirian. Sedikit gugup, sang protagonis tidak mengerti mengapa pria raksasa itu bertindak, mempertanyakan apakah mereka ingin membunuhnya. Mendengar itu, si pria besar berkata John menanyakan hal yang sudah jelas, mengklaim akan melakukannya dengan cepat sambil berlari ke arah pemimpin baru sekte tersebut. Masih merasa cemas, John menyadari bahwa orang itu sangat cepat. Dalam keputusasaan, dia terpaku di tempatnya. Tiba-tiba dia melihat senjatanya tidak berada di tempat yang seharusnya. Secara mengejutkan, kapal musuhnya sudah berada dekat dengan kepala sang protagonis. Banyak darah terciprat ke udara, namun Dian menyadari ada sesuatu yang salah. Seseorang berdiri di depan sang protagonis, mempertanyakan bagaimana beraninya pria ini berkata akan melukai pemimpinnya di depan para tetua. Pupup telah melindungi tuannya dengan tubuhnya sendiri, mengklaim bahwa musuh bahkan tidak akan bisa menggoresnya. Tetua kelima berkata bahwa rekannya benar untuk pertama kalinya, menyatakan bahwa selain menghina sekte, dia juga mengancam mereka. Sambil menyiapkan serangan, dia berkata ini adalah kejahatan keji, melancarkan serangan besar dan kuat ke arah kepala lawannya, sehingga mereka harus membayar dengan nyawa mereka sendiri. Merasa terlindungi oleh keduanya, sang protagonis dalam hati mencatat bahwa Dungwang sangat kuat melampaui harapannya. Terlebih lagi, tetua keempat juga berguna, dan jika dia memainkan kartunya dengan benar, penaklukan Murim tidaklah jauh lagi. Gung berkata bahwa rupanya mereka memilih jalan yang paling sulit. Dengan mengerikan, pria tua itu menyuruh semua orang memperhatikan karena hal ini akan membawa kejatuhan total bagi sekte mereka. Menuju ke arahnya, John bertanya mengapa dia bicara terlalu banyak, menjamin bahwa dia hanya akan mengatakannya sekali dan menyuruh semua orang mendengarkan baik-baik. Dengan pisau di tangan, dia
Dia berkata tidak akan mengusir siapapun yang ingin bertarung, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka tetap hidup. Sambil saling menatap, mereka berjanji untuk saling membunuh. Kerumunan itu bergerak ke arah sang protagonis sementara para tetuanya maju menghadapi musuh. Di saat kedua pemimpin berkomitmen untuk saling membunuh, Dung Wang membuka senyum lebar yang indah, siap bertarung. Sambil menerjang ke arah pasukan, pria itu berkata dia hanya sedang menunggu kata-kata itu. Melihat itu, John menyadari bahwa pria gila ini benar-benar berguna. Di sisi lain, dia melihat pria besar tadi terguling menuruni tangga, berasumsi bahwa dia memiliki keraguan tentang pria lainnya. Tetua kelima menyebabkan tabrakan keras. Dengan tatapan haus darah, sang psikopat berkata dia sudah terperangkap untuk waktu yang lama dan menyuruh semua orang menyerangnya dengan cepat. Beberapa prajurit dari sekte bersiap menyerangnya, namun pria itu mulai menghindar dengan mudah, bersiap mendaratkan pukulan kuat pada lawannya. Dengan satu serangan, dia menendang salah satu dari mereka hingga jatuh. Semati marah, dua orang lainnya bertanya bagaimana dia berani. Dengan terampil, Dung Wang memutar tubuhnya dan mengalahkan mereka berdua, namun tiba-tiba dia menoleh ke belakang dengan terkejut. Sosok aneh lainnya menyuruhnya mati sambil mengayunkan pedangnya, namun mereka berdiri diam tak bergerak. Pria itu berkata bahwa pedang itu diberikan kepadanya oleh ayahnya sebagai warisan. Sambil memegang pedang tersebut, tetua kelima hanya tersenyum pada lawannya. Secara mengejutkan, dia mematahkannya begitu saja dengan tangannya dan tiba-tiba mencengkeram leher orang itu, mengangkatnya sementara pria itu megap-megap mencari udara. Dia membantingnya ke tanah dengan lengannya. Sambil menatapnya, Dung Wang berkata kemampuan itu sangat konyol, namun yang mengejutkannya, sebuah bayangan muncul di belakang dirinya. Maka, tetua kelima bersiap menyerang orang tersebut, namun ternyata itu adalah rekannya yang menyuruhnya tidak perlu khawatir karena dia melindunginya. Orang lain menyerang si pria besar, mempertanyakan apakah dia benar-benar bisa menahan semua itu. Namun ekspresinya berubah total. Upu bertahan, mengklaim bahwa dia sudah bilang mereka tidak akan bisa menggores tubuhnya. Tapi seseorang berkata dia berdarah. Sambil melayangkan pukulan, tetua keempat menjamin bahwa mereka akan menyesali pilihan bodoh mereka. Saat melancarkan pukulan, tidak seperti lawannya, pria itu tidak bisa menghentikan serangannya. Namun pukulan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Berlawanan dengan ekspektasi semua orang, Upup ternyata tidak memiliki kekuatan menyerang. Melihat itu, Gian tidak menyukai hasil dari konfrontasi tersebut. Tiba-tiba dua orang bersenjatakan pedang muncul di belakangnya. Kedua pria itu mengklaim tidak mungkin bagi seseorang yang mengaku sebagai pemimpin sekte untuk membelakangi musuhnya dengan begitu mudah. Mereka berkata akan merasa senang bisa membunuhnya. Namun seseorang memanggilnya dari belakang, membuat salah satu prajurit bingung. Bersiap untuk mematahkan leher musuh, sang protagonis memperingatkannya bahwa dia melihat ke arah yang salah. Dengan itu, John memelintir kepala pria itu. Rekannya berdiri mematung sejenak, tidak tahu harus bereaksi apa. Pria yang masih bingung itu menyadari bahwa ini adalah pemimpin baru sekte tersebut. Setelah sadar, dia dengan cepat mencoba menyerangnya namun akhirnya terbunuh juga. Kepalanya tertebas sepenuhnya dengan satu pukulan. Sang protagonis kemudian fokus kembali ke sisi lain. Sambil mengumpat pada mereka, John bertanya apakah orang-orang sampah itu benar-benar akan terus maju. Sambil memegang pisaunya di depan, dia mempertanyakan apakah mereka benar-benar menganggapnya target yang mudah. Melompat ke arah anggota sekte, pria itu dengan cepat berhasil membunuh ketiga orang yang menantangnya. Bergerak semakin cepat di tempat itu, si pria gila melompat untuk menyerang satu lagi musuh, mendaratkan pukulan dahsyat di kepalanya. Dia menyatakan akan memberi mereka nasihat untuk lain kali jika mereka mencoba menyerang seseorang. Dia berkata bahwa pertama-tama mereka harus mempelajari lawan mereka. Di sekitar tetua kelima, mayat-mayat berserakan di halaman. Dia menoleh ke belakang dengan acuh tak acuh, namun saat menyatakan bahwa akhir sudah dekat, sebuah serangan besar dengan bilah ungu melintas dekat tubuhnya. Serangan dari pemimpin sekte itu menyebabkan kehancuran masif di seluruh area. Dia dengan cepat kembali ke posisinya. Dung Wang berkata bahwa meskipun pria itu adalah pemimpin sekte, dia terus menggunakan serangan kejutan kecil yang memalukan. Namun, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat salah. Gung berkata bahwa itu adalah racun yang dikembangkan untuk membunuh mantan ketua. Dia tersenyum gila saat pembuluh darahnya berubah menjadi biru sepenuhnya. Si psikopat berkata bahwa akan lebih berguna seperti ini. Sambil mengayunkan pedangnya, dia berkata bahwa tetua kelima akan segera bertemu Hian. Dung Wang menerjang ke arah pria tua itu, melayangkan pukulan ke arah bilah lawannya. Kekuatan serangan itu menghasilkan gelombang kejut kuat yang bercampur dengan racun. Keduanya terpental mundur. Tetua kelima berkata bahwa racun itu mencegah energi internalnya mencapai tinjunya. Namun, Gian memperhatikan semuanya dengan tatapan mengintimidasi. Masih mencoba menemukan senjatanya, dia berkata tidak memiliki firasat baik tentang semua ini. Namun, sang protagonis menoleh ke samping, menyadari sesuatu dan memuji si brengsek kecil itu karena dia telah menemukan senjatanya. Dia memperhatikan keduanya bertarung. John menyatakan akan sulit menang melawan orang-orang itu tanpa senjata. Meski begitu, jumlah pelurunya terbatas dan dia tidak bisa menggunakannya secara gegabah. Namun, dia tidak bisa membiarkan ancaman tetap hidup. Sesuatu yang lain menarik perhatiannya, membuatnya menatap ke atas. Pemimpin sekte tua bertanya kemana perginya tetua kelima atau San Genius sekte itu. Hal ini juga menandai nama baru yang diberikan kepada kelompok tersebut karena mereka menyebut diri mereka sekte Monga. Tiba-tiba dua orang muncul di langit, mengunci leher Gum dengan rantai. Seorang wanita mulai jatuh ke arah pria itu dengan dua bilah pedang di tangannya. Pria tua itu mencoba memohon ampun, tetapi tebasan melewati kepalanya. Horin telah menghancurkan pemimpin sekte itu sepenuhnya. Tetua ketiga berkata dia ingin memperkenalkan diri secara resmi, tetapi situasinya tidak menguntungkan untuk itu. Dia berkata bahwa ini akan menjadi kontak pertama mereka, memperkenalkan
mengenalkan dirinya sebagai kapten dari pasukan darah besi. Melihat wanita itu, sang protagonis menyadari bahwa dia tampak lebih berguna daripada semua tetua lainnya. Masih memegang pisaunya, wanita itu berkata dia penasaran ingin tahu tingkat keahlian pemimpin baru mereka. Dengan itu, dia dengan cepat bergerak untuk menyerangnya. Semakin dekat, wanita itu berkata bahwa seseorang yang cukup kuat untuk mengalahkan mantan ketua bersama tetua kelima adalah hal yang cukup menarik. Dian merasa cemas saat dia melihat pemandangan itu terungkap. Gadis itu dengan cepat menyerang pria itu dengan matanya yang bersinar merah. Horin berasumsi dia hanya ingin memberinya sedikit kejutan, tetapi berdasarkan reaksinya, tuan barunya tidak menang karena keberuntungan. Sambil menyiapkan diri lagi, dia bertanya-tanya dengan cemas apakah tuannya akan mampu menghentikan serangan berikutnya. Sang protagonis dengan cepat berkata bahwa dia tidak boleh melakukan itu, menjaminnya bahwa dia tidak cukup murah hati untuk membiarkan dua serangan lewat tanpa pembalasan. Saat sang pemimpin mengarahkan senjatanya padanya, wanita itu menyadari bahwa ini mungkin alat yang dibicarakan semua orang, tetapi dalam hati dia mengakui bahwa itu tampaknya tidak cukup baik untuk mengalahkan kedua pria itu, dan dia perlu memastikan apakah itu benar-benar sehebat itu. Namun, Horin menjadi semakin cemas dan gugup, tidak mengerti perasaan macam apa yang merasuki tubuhnya. Dia merasa seolah satu langkah salah bisa membunuhnya. Dia bertanya-tanya apakah ini akan menjadi ajalnya. Duke yang menyaksikan ini menjadi gugup dan takut. Namun, tetua ketiga berkata sepertinya dia benar-benar berhasil mengalahkan mantan pemimpin. Bagaimanapun, ketika yang terkuat dari semuanya bisa menjadi pemimpin sekte tempat dia bernaung, maka dia perlu memverifikasinya secara pribadi. Sambil menyapanya, Horin meminta maaf atas ketidaksopanan yang telah dia tunjukkan. Dengan bingung, sang protagonis bertanya-tanya apakah wanita ini gila. Tiba-tiba jalan, yang tadi terpental mundur, mulai terbangun kembali. Dia berasumsi bahwa kekuatannya luar biasa, namun tetap menyatakan tidak akan menyerah dengan mudah. Pria besar itu mulai berteriak mencaci maki semua orang dan memperingatkan bahwa julukan pemimpinnya adalah pedang kejam. Dia menjamin bahwa pria tua itu akan membunuh dan menyiksa mereka, dan dengan sumber dayanya, dia akan menjadikannya sebuah festival. Namun saat menunduk, dia akhirnya menyadari bahwa Gum telah tewas. Dia menggerutu, mengatakan bahwa dia sudah mengira itu adalah ide buruk sejak awal. Tiba-tiba sosok seperti roh dari pemimpinnya muncul tepat di belakangnya. Pria itu hanya menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Di dalam sebuah ruangan, sang protagonis berkata bahwa setidaknya mereka berhasil menyelesaikan situasi kali ini. Di sisi lain, tahun depan akan selalu ada insiden saat mereka melanjutkan penaklukan Murim. Mengingat pertarungan dengan tetua kelima, dia menyebutkan bahwa orang-orang yang bisa membuat orang lain terpental dengan satu pukulan, yang bisa membelah bumi dengan pedang mereka. Jika ini adalah lawan yang mereka hadapi sekarang, maka yang lebih kuat akan datang, dan orang berikutnya yang mati mungkin adalah dia. Dengan itu, dia turun dari tempat tidur. Tiba-tiba John menemui tetua pertama. Pria itu bertanya apa yang membawanya ke tempat seperti itu, meskipun dalam hati dia sangat cemas. Sang protagonis bertanya di mana dia bisa menemukan informasi tentang musuh potensial di masa depan dan sekutu yang memungkinkan. Terkejut, Duke menyadari bahwa dia akhirnya menanyakan pertanyaan normal. Dia mengarahkannya untuk mengunjungi klan Hou, menjelaskan bahwa ini adalah kelompok orang kelas bawah seperti penjaga pintu, wanita penghibur, dan manajer restoran. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai tempat dan menjualnya ke pihak ketiga, bertindak sebagai perantara informasi. Dian berkata dia mengerti dan bertanya di mana dia bisa menemukan mereka. Dengan sedikit gugup, sang tetua bertanya apakah dia benar-benar ingin pergi ke sana. Secara pribadi, sang protagonis menegaskan bahwa dia ingin, karena dia ingin mendengar informasi itu secara langsung dan membuat penilaian sendiri. Duke berkata dia akan mengirim seseorang untuk menemaninya, tetapi sang pemimpin dengan cepat memerintahkannya untuk tidak berpikir membawa wanita itu saat dia menyebutkan Horin. Tetua kelima muncul dengan cepat, dia memukul bawahannya tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan nyata sementara Dung Wang menjamin bahwa dia akan membimbingnya. Namun tiba-tiba sang tetua pingsan di lantai sambil mengeluarkan liur, sementara pemimpinnya berkata bahwa dia juga tidak boleh menyertakannya. Setelah beberapa waktu di kota pada tengah malam, beberapa orang berjalan dan mengobrol di jalanan. Di dalam salah satu kereta, pemimpin Sekemonga didampingi oleh tetua kelima dengan cara yang mengerikan. Dia membatin bahwa dia sudah pasti melarang pria itu menyertakan si bodoh itu. Terlebih lagi, wanita itu juga ada di sini, mengeluh mengapa dia berpakaian seperti itu. Tepat sebelum momen ini, Duke telah mengumpulkan semua orang, memberitahu bahwa tuan mereka butuh pengawalan ke klan Hou. Dung Wang bersama Horin dengan cepat mengajukan diri. Tetua pertama bertanya-tanya mengapa harus mereka, namun tetua ketiga berkata bahwa dia selalu mengambil misi di luar klan, menjamin bahwa wajar baginya untuk hadir karena dia mengenal dunia luar. Padahal kenyataannya, dia hanya ingin makan dan membeli baju baru. Di sisi lain, Dung Wang berkata dia tidak setuju, bertanya mengapa dia tidak boleh mengikuti pemimpinnya. Lagi pula, mereka adalah satu tubuh dan satu pikiran. Rekannya dengan cepat membalas bahwa itu omong kosong karena dia belum pernah ke klan Hou. Namun si pria gila bertanya bagaimana beraninya seorang wanita berkata begitu. Dia mempertanyakan apa yang wanita itu bicarakan, bagaimanapun juga dia adalah kakak perempuannya. Tapi pria itu berkata itu tidak ada bedanya, memintanya untuk membiarkannya pergi. Saat mereka berdebat, tetua pertama tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dengan geram, sang protagonis menjamin hal pertama yang akan dilakukannya saat kembali adalah membunuh si botak itu. Kusir kereta
mengeluh karena hari sudah larut. Dia menyarankan agar mereka semua bermalam di kota. Seseorang menyambut mereka. Seorang pria mendekat dan bertanya bagaimana dia bisa membantu mereka. Tetua kelima memintanya memberi mereka 4 kamar, makanan, dan minuman. Sementara John merinci apa yang dia inginkan. Pemuda itu menyuruh mereka duduk sebentar, mengatakan dia akan segera membawakan makanan dan minuman. Namun tiba-tiba beberapa orang masuk ke tempat itu dengan kasar. Murid generasi pertama dari sekte Cumin bertanya, apakah masih ada minuman atau kamar kosong yang tersisa? Santion berkata jika ada, itu milik kelompoknya mulai sekarang. Jika tidak, pria itu harus mencarikan mereka tempat. Pelayan meminta maaf, mengatakan bahwa John dan rekan-rekannya sudah mengambil kamar terakhir yang tersedia. Si gila itu menghampiri sang protagonis, menyatakan bahwa dia belum pernah ke sini sebelumnya, tetapi mereka harus mengenalnya, mengklaim dia akan mengambil kamar itu. Tapi dia bingung saat melihat sesuatu. Melihat tetua ketiga, pria itu berkata belum pernah melihat seseorang yang begitu cantik di kota ini. Santion mendekat bertanya dari mana asalnya, memperkenalkan dirinya sebagai murid generasi pertama Cumin. Sambil berjalan, Horin tidak mau bergaul dengan pria kelas rendah itu meski ditawari untuk bermalam bersamanya. Dengan amarah yang meluap, Dongwon membatin bahwa jika serangga itu bukan anggota sekte tersebut, dia sudah menghabisinya. Kembali ke pertemuan, seseorang menyuruh mereka berdua berhenti. Hyo berkata keduanya boleh pergi, tetapi mereka harus mengingat sesuatu. Jangan biarkan sekte lain tahu tentang pergerakan mereka. Sambil mengatupkan gigi karena marah, tetua kelima berkata kepada pemimpinnya bahwa dia akan bertanya di penginapan lain. Si gila itu memotong, mempertanyakan siapa menurutnya dirinya sampai berani mengeluh. Namun, seseorang menendang selangkangannya. John berdiri di depannya, menatapnya dengan mengancam. Nyaris tidak bisa bicara, pria itu bertanya bagaimana dia berani melakukan itu, mengklaim dia tidak akan lolos begitu saja. Namun pemimpin sekte itu menendangnya lagi. Ini menyebabkan pria itu memuntahkan darah dan jatuh terjungkal, membuat Santion terpental dengan darah mengucur dari wajahnya. Dengan marah, sang protagonis menyuruhnya memanggil rekan-rekannya, menjamin dia akan menunggu mereka. Sambil berbalik, dia bertanya pada pelayan berapa lama lagi makanannya akan sampai. Dongwon yang gugup memperhatikan seluruh situasi. Melihat murid yang dipukuli itu, tetua kelima menyadari mereka dalam masalah. Dia tetap cemas saat melihat pria yang tergeletak di tanah. Secara mental dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan tuannya membuat kekacauan ini. Dua murid lainnya bergerak untuk menyerang mereka, tetapi Horin dengan cepat melemparkan belati ke arah mereka. Belati itu tertancap di salah satu dada mereka. Rekannya menyatakan hal yang jelas, mengatakan pria itu tertancap pisau di tubuhnya, sementara Horon melompat untuk menyerang yang kedua. Dengan marah, dia mengumpat pada wanita itu, mengklaimnya pengecut karena melempar bilah. Seperti itu. Untuk membungkamnya, tetua ketiga memukul bagian atas kepalanya, membuatnya jatuh berdebam ke tanah. Dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk mendorong dirinya ke atas dan menyerang yang lain. Dalam sekejap, dia mendaratkan pukulan pada pria yang dadanya tertancap pisau. Tendangannya benar-benar merusak wajah pria itu. Setelah kembali tenang, dia menjaga keseimbangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Wanita itu memanggil. Bawahannya, dua sosok dengan cepat muncul di belakangnya. Keduanya bertanya apakah kapten mereka memanggil. Sambil mengambil kembali bilahnya, Horin memberitahu mereka sudah waktunya mereka bekerja. Dia menginstruksikan mereka untuk membiarkan keduanya tetap hidup, tetapi membius mereka dengan jiwa pengembara agar mereka melupakan kejadian tersebut. Setelah itu, mereka harus meninggalkan mereka di kedai yang penuh pelacur. Dengan serius, wanita itu memanggil pemimpinnya dan berkata mereka perlu bicara. Sedikit gugup, sang protagonis mengeluh apakah wanita gila itu akan menyerangnya lagi. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga duduk di sebuah meja. Tetua ketiga bertanya apakah dia tahu siapa pria-pria itu. Dengan bingung, Gian bertanya apa yang dia bicarakan. Horin berkata mereka adalah murid sekte Cumin, anggota aliansi Murim yang bertanggung jawab atas kejatuhan sektenya. Dia memperingatkan bahwa jika berita itu menyebar, masa lalu yang mengerikan itu akan terulang kembali. Namun dia tidak ingin keluarga keduanya hancur. Gian terus menatapnya, merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Kembali ke masa lalunya, dia ingat sebuah rak dengan foto saat kata-kata itu terngiang di benaknya. Rupanya dia adalah anak dalam foto tersebut. Saat wanita itu berkata mereka harus menghindari konflik dengan aliansi Murim bagaimanapun caranya, sang protagonis tetap diam dengan ekspresi berbeda dari biasanya. Dian berkata dia akan mengingat hal itu. Tetua kelima sangat terkejut melihat betapa mudahnya tuannya setuju, sementara wanita itu berterima kasih karenanya. Dia bertanya apakah klan Hou juga bagian dari aliansi, tetapi Horin menjamin mereka bukan. Wanita itu menyarankan bahwa meskipun dia lelah, pilihan terbaik adalah langsung pergi ke klan Hou bersama tetua kelima untuk memastikan keselamatannya. Dung bertanya apa yang akan dia lakukan, dan kapten pasukan darah besi itu berkata dia akan tinggal di sini untuk menghilangkan semua bukti. Sambil berdiri, wanita itu meminta izin dari pemimpinnya dan mendoakannya semoga berhasil. Lebih banyak waktu berlalu dan hari sudah pagi. Tetua kelima memanggil sang protagonis. Dia menginformasikan bahwa mereka baru saja sampai dan dia menguap sambil berkata perjalanannya terlalu lama. Memasuki sebuah bangunan, dia bertanya apakah ada orang di sana. Seorang pria tua menyambut dan bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk mereka. Membuat ekspresi pria tua itu berubah total. John berkata dia mendengar rumor bahwa dia menjual minuman beralkohol khusus. Dengan itu, si pria tua hanya menarik tuas yang memperlihatkan lorong rahasianya. Dia meminta mereka mengikutinya, maka mereka bertiga mulai menuruni tangga. Di ujung lorong, pria tua itu meminta mereka masuk. Keduanya bergerak maju dan disambut oleh seorang pria yang mengaku sebagai manajer cabang klan Hou di provinsi Chai. Dalam benaknya, pria itu berpikir sekte Monga telah kehilangan semua gengsi lamanya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah
apakah itu ide yang baik untuk menyambut mereka. Dengan agak skeptis, pria itu bertanya apa yang membawanya ke sini. Merasa semakin jengkel, tetua kelima menyadari bahwa nada suara pria ini sangat menyebalkan, seolah-olah dia merasa lebih tinggi dari pemimpinnya. Di sisi lain, sang protagonis menggaruk telinganya seolah tidak ada yang mengganggunya. Mangi menyadari dia diabaikan, berpikir bahwa Gian masih mempertahankan harga dirinya meskipun dia adalah pemimpin dari sekte yang hancur. Dia menyatakan tidak bermaksud tidak hormat pada pemimpin besar Monga dan bertanya apakah mereka merasa tidak nyaman. Dung Wang tumbuh semakin marah, memutupnya dalam hati dan bertanya-tanya bagaimana sekutu itu ingin mati. Namun dengan cara yang gelap, tuannya mulai tertawa gila. Manajer cabang berkata rupanya John sangat menyukai leluconnya dan ikut tertawa liar. Pria tua itu bingung saat melihat kedua orang gila itu tertawa tanpa henti. Tiba-tiba Mangi berhenti tertawa, mengatakan jika hanya ini keperluannya maka dia akan pergi lebih dulu. Sang protagonis bertanya pada Dung apakah klan Hou benar-benar tidak punya hubungan dengan aliansi, yang kemudian dikonfirmasi oleh bawahannya. Dengan pertimbangan itu, John menunjuk ke arah manajer. Dengan geram dia menyuruh tetua kelima untuk menangkapnya. Dengan semangat, Dung menjawab bahwa dia akan melakukannya. Memahami dan menggunakan teknik tinju harimau miliknya, dia mendaratkan pukulan telak ke wajah Mang, yang membuatnya terlempar menabrak semua dinding di ruangan itu. Berjalan melewati puing bangunan, Jan mengatakan bahwa dia rupanya meremehkannya hanya karena sempat tertawa bersamanya sejenak. Namun, ketua sekte itu telah datang secara pribadi sebagai tanda hormat, dan manajer seharusnya menyambutnya dengan pantas. Memandang pria tua itu, sang protagonis bertanya apakah manajer tidak setuju dengan hal itu, sambil memintanya duduk karena masalah punggungnya. Terkejut, tetua kelima mengakui bahwa awalnya dia mengira semua ini karena emosi, tetapi rupanya sang ketua mengetahui segalanya. Namun, pria tua itu menjadi euforia setelah dipanggil oleh manajer cabang, yang membuat Dong Wei benar-benar bingung saat sang psikopat mulai tertawa. Menyadari bahwa asumsinya benar-benar salah, seseorang sedang mengawasi lokasi tersebut dari luar. Pria itu mulai memudar menjadi semacam asap. Dia berbicara kepada seseorang, menanyakan di mana lokasi ketua sekte Mong saat ini. Seseorang lainnya memberitahunya bahwa posisinya saat ini berada di cabang klan Hou di provinsi Qinghai bersama tetua kelima. Setelah mendengar tentang sekte Cumin, pria itu mengatakan mereka tidak bisa membiarkan ini tanpa hukuman, meminta untuk mengirim pesan. Melepas topengnya, dia berkata akan segera berkunjung dan sekte itu harus bersiap. Kembali ke cabang, manajer marah karena mereka berani menyerangnya, mengklaim bahwa dia tidak akan memaafkan mereka. Sang protagonis memanggilnya, menyuruh pria itu duduk karena mereka perlu bicara. Pria itu mulai berkata bahwa seseorang yang lebih rendah darinya tidak bisa melakukan ini, tetapi bertanya apakah pria itu akan duduk atau menerima pukulan lagi. Manajer bertanya apa yang dilakukan pemimpin sekte besar di tempat yang tidak penting seperti ini. Jan mengatakan dia ingin tahu segalanya tentang sekte yang berafiliasi dengan aliansi Mim. Pria itu menjawab bahwa jika demikian, dia datang ke tempat yang tepat. Sambil terdiam, sang protagonis memintanya mencari kelompok yang mungkin mendukungnya. Pria itu sedikit bingung, bertanya-tanya apakah Jan ingin memulai perang dan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Namun, sang protagonis bertanya dengan nada mengancam apakah dia benar-benar perlu menjelaskan detailnya. Pria itu mengatakan bahwa hal-hal ini diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi sehingga harganya mahal, tetapi Gian mengatakan dia akan menebusnya dengan 30 perak. Mangi mengatakan meskipun jumlah ini adalah kerugian besar bagi klannya, itu seharusnya cukup untuk memuaskan kedua orang gila tersebut. Saat mereka terus berbicara, Jan mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, semuanya akan hilang di hadapan kematian. Melihat ini, pria itu bertanya-tanya apakah orang gila ini mencoba mengancamnya. Memanggil ketua sekte, dia berkata dia hanya akan menagih 10 perak. Tetua kelima bertanya apakah pria itu hidup dalam kemiskinan, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, pemimpinnya mengklaim dia pintar. Ketakutan, pria itu berteriak memastikan bahwa dia tidak bisa begitu saja memberikan informasi secara gratis. Namun, sang protagonis mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan apapun secara gratis, membuat pria itu mengakui bahwa dia tidak pernah mencurigainya, sambil bertanya apa yang akan mereka berikan sebagai imbalan. Sang psikopat mengatakan dia terlihat seperti anak kecil yang bersemangat menunggu hadiah Natal, dan dia menyatakan bahwa Sinterklas ini akan membiarkannya hidup sebagai ganti informasi tersebut. Mangi mulai melihatnya sebagai iblis sambil menyeka air matanya. Sang protagonis mengatakan dia tidak akan mendapatkan hadiahnya jika terus menangis. Setelah negosiasi berakhir, Jan mengatakan bahwa mereka perlu memulai dengan masalah yang paling mendesak. Secara mental, manajer berpikir bahwa pria ini adalah iblis itu sendiri sambil menginformasikan bahwa dia akan mengirimkan informasi yang diminta. Namun, dia harus mencari kelompok spesifik yang mungkin berguna bagi sekte, jadi dia butuh waktu. Sang protagonis bertanya berapa banyak waktu yang dia butuhkan. Pria itu mencoba mengatakan akan memakan waktu sekitar 30 hari, tetapi Gian memberinya 1 minggu. Mengambil pisaunya, sang psikopat mengatakan dia akan memberinya 7 hari, menambahkan bahwa dia mengharapkan semuanya siap setelah tenggat waktu ini. Mengalihkan pembicaraan, dia meminta manajer untuk menceritakan tentang sekte Cumin. Pria itu menjelaskan bahwa ini adalah klan di puncak pegunungan bersalju yang tinggi. Itu adalah tempat yang sulit dijangkau orang asing, dan karena tertutup, tidak banyak yang diketahui tentangnya. Namun, mereka berhasil menyatukan 9 sekte menjadi satu kelompok. Meskipun kelompok kecil, anggotanya sangat kuat. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, mereka menyatakan perang terhadap sekte protagonis. Semua murid mereka dikirim turun gunung. Sambil merenung, Jan bertanya-tanya apakah dia seharusnya membunuh mereka saat itu juga. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok elit kecil. Dia bertanya apakah ini berarti para atasan tidak lagi tertarik pada murid-murid mereka. Mangi mengonfirmasi bahwa
Sepertinya begitu. Tiba-tiba, sang protagonis berdiri. Menyadari ini adalah berkah yang terselubung. Dia memberitahu manajer untuk mengirimkan informasi selebihnya. Menatap pria itu, si gila bertanya hubungan seperti apa yang mereka bagi sekarang. Pria itu mengatakan mereka adalah mitra bisnis, tetapi Gian mengklaim dia mulai merasa sedih karena ada pepatah di dunia asalnya yang menyatakan bahwa dua pria menjadi teman setelah bertarung. Meletakkan tangannya di bahu pria itu, sang protagonis bertanya lagi hubungan apa yang mereka miliki. Menjadi gugup, pria itu mengatakan mereka adalah teman. Pergi, John mengatakan bahwa teman adalah seseorang yang akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi pasangannya, seseorang yang akan memberikan nyawanya agar yang lain bisa hidup. Hal ini membuat Mangi semakin khawatir. Sambil tersenyum, sang protagonis mengatakan bahwa dia berada di bawah perlindungan teman-temannya. Keretanya melewati semacam hutan. Jan bertanya apakah Horen masih di penginapan, yang dijawab Dong Wang bahwa kemungkinan besar begitu karena dia akan memberikan kabar jika ada hal lain. Tiba-tiba, bayangan hitam lewat di samping kereta mereka. Kuda itu menjadi sangat ketakutan. Tidak mengerti apa yang terjadi, tetua kelima bertanya apa yang sedang terjadi. Salah satu bawahan Horen meminta maaf kepada pemimpinnya, memberitahu bahwa mereka harus memblokir jalan karena keadaan darurat. Wanita itu memintanya untuk segera pergi ke sekte Mong demi memastikan keselamatannya. Di dalam istana, seseorang bertanya siapa orang-orang itu. Dalam sepucuk surat, dinyatakan bahwa mereka akan segera mengunjungi mereka dan meminta mereka bersiap menghadapi kematian. Ditandatangani oleh sekte darah hitam. Datdo memanggil tuannya, bertanya apakah dia bisa berbicara tentang sekte itu. Sang protagonis menyuruhnya untuk singkat saja. Dia menjelaskan bahwa sekte tersebut dikelilingi oleh rumor, tetapi dikenal sebagai organisasi tanpa esensi. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari pembunuhan. Mereka juga tidak segan-segan melakukan tindakan kejam tanpa memandang gender atau usia, selama mereka dibayar dengan pantas. Sang protagonis tetap diam saat dia merenungkan informasi tersebut. Pria berkepala botak itu mengatakan bahwa orang-orang ini mengirim surat ini sebagai pernyataan kematian, tetapi meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir. Lagi pula, mereka sudah menyusun rencana lengkap. Di pintu masuk sekte, seseorang yang mengenakan jubah hitam mendekati para penjaga. Salah satu dari mereka mengarahkan senjatanya, mengatakan bahwa dia akan menyerang jika orang itu terus bergerak dan memintanya untuk menunjukkan jati dirinya. Dengan itu, mereka terus memerintahnya untuk tidak mendekat lagi. Tetua pertama telah meminta mereka untuk menyerang siapapun yang mencurigakan yang mendekat. Mengingat hal itu, penjaga menyerang orang itu, menyatakan bahwa dia sudah menyuruhnya berhenti. Namun, yang mengejutkan, orang itu muncul di belakangnya dalam sekejap mata. Pria misterius itu telah melumpuhkan kedua penjaga. Mengejutkan, sesuatu menarik perhatiannya ke arahnya. Beberapa anak panah telah ditembakkan ke arahnya, tetapi tiba-tiba sosok itu menghilang, menyebabkan anak panah mengenai tanah. Beberapa tentara menunjuk ke atas, mengatakan dia ada di sana. Pria itu mengulurkan tangannya, melemparkan sesuatu ke bawah. Awan asap tercipta, dan pria itu mengatakan dia kehilangan penyusup tersebut, mencoba menemukannya dengan putus asa. Menarik perhatian para tetua, semua orang mulai berteriak, memperingatkan kehadiran seorang penyusup. Tetua kelima bersama Horen marah karena fakta bahwa seorang pembunuh begitu percaya diri di wilayahnya. Seseorang menjadi gugup saat pintu terbuka. Duduk di kursi pemimpin, orang itu berkata bahwa dia mengharapkan seluruh sekte mengunjunginya. Namun hanya satu musuh yang dikirim, mengakui itu mengecewakan. Pria yang duduk di kursi kepala itu mengatakan dia akan mendengarkannya terlebih dahulu. Yupe bertanya apa yang dia lakukan di sana. Si pembunuh bingung dengan situasi tersebut. Dia meletakkan tangannya ke dalam pakaiannya, tetapi pria gemuk itu memintanya setidaknya menjelaskan alasan kunjungannya. Di belakangnya, sang protagonis menodongkan senjatanya, memberitahu bahwa seorang pembunuh tidak boleh lengah dan bertanya apakah dia tahu apa yang harus selalu dilakukan seorang pembunuh. Membunuh seseorang, Jan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Semua orang terkejut dengan hal ini, bertanya apakah pemimpinnya baik-baik saja. Daok mulai tertawa, mengatakan bahwa rencananya berjalan persis seperti yang dia bayangkan, mengklaim bahwa tuannya benar-benar luar biasa. Dia ingat bahwa mereka akan mengalami kesulitan jika dia membunuh si pembunuh, tetapi semua orang mengatakan bahwa itu sudah bisa diprediksi. Namun, karena suatu alasan, tetua ketiga menjadi sangat tertarik pada sesuatu, mendekati tubuh tersebut. Dia mengatakan ada sesuatu di sana. Rekannya menyuruhnya berhati-hati karena mungkin ada racun di dalam tubuh tersebut. Wanita itu mengatakan bukan itu, memberitahu bahwa dia menemukan pesan. Pesan itu mengatakan bahwa pemimpin sekte darah hitam akan senang untuk secara pribadi memberikan penghormatan kepada pemimpin baru, tetapi ini belum saatnya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan niat baiknya, dia mengirimkan liontin dari sektenya melalui bawahan yang paling dipercayai, memintanya untuk membersihkan liontin itu dengan baik sebelum memakainya. Dengan harta di tangan, Horen menjadi bingung dengan pesan tersebut. Seperti dia, semua orang termasuk sang protagonis tidak mengerti apa arti semua itu. Pria botak yang menyusun rencana tersebut menjadi sangat gugup dengan kata-kata dari pemimpin sekte darah hitam. Kelima orang itu berdiri diam, menatap satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan marah, sang protagonis menatap tetua pertama. Sambil menodongkan senjatanya, dia bertanya apakah bukan pria botak itu yang merencanakan segalanya. Datdo mulai berkeringat dingin, tidak tahu harus berbuat apa. Mengumpulkan keberanian, dia meminta tuannya untuk menunggu dan mendengarkannya. Dengan khawatir, dia mengatakan bahwa ini normal. Lagi pula, si pembunuh membunuh anak buah
buahnya. Namun, beberapa anggota sekte muncul, bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Semua orang bertanya mengapa dia begitu terkejut, sementara tetua pertama bertanya bagaimana mereka masih hidup. Dengan ekspresi psikopat, John hendak menembak kepalanya. Dia terus berdoa dalam hati, meminta pemimpinnya untuk menunggu. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul di sekitar meja. Solo menjelaskan bahwa jika ini menyebar, aliansi akan segera mengawasi pergerakan mereka dan ini bisa menjadi hambatan bagi jalan mereka menuju dominasi total. Horan mengatakan bahwa jika mereka ingin melakukan ini, mereka harus menutupi kesalahan masa lalu dengan menghubungi sekte tersebut. Tetua kelima bertanya apa yang dibicarakan saudara perempuannya karena klan mereka yang mulia tidak akan pernah meminta maaf kepada organisasi lain, mengklaim bahwa bagaimanapun juga ini adalah kesalahpahaman. Tetapi dia mengatakan dia tidak akan pernah mengatakan itu jika itu terjadi pada anak buahnya. Seseorang mengangkat tangan, bertanya apakah mereka boleh mengatakan sesuatu. Pria buta itu mengatakan dia mungkin punya solusi untuk situasi ini. Menodongkan senjatanya, Jen memerintahkannya untuk bicara, tetapi jika dia ingin memancing kemarahan, ajalnya sudah dekat. Pria itu membeku ketakutan. Melihat bahwa dia tidak akan bicara, sang protagonis menarik napas dalam-dalam, berhenti menodongkan senjatanya. Dia mengatakan bahwa ini harus dilakukan. Hal ini membuat Datdu benar-benar bingung. Tiba-tiba, pria gila itu mulai tertawa sambil menunjuk ke tetua pertama. Jen mengatakan dia akan menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Pria itu menjadi semakin gugup, bertanya bagaimana mungkin itu dirinya. Sang protagonis mengklaim bahwa dia bisa berlutut, menangis, memohon, atau melakukan apapun, namun dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini, membuat Do kehilangan semua harapan. Masih tidak percaya, pria itu berada di tempat yang sama sekali berbeda. Itu ditemani oleh dua bawahan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa rupanya semua orang ada di sini. Mereka bertiga berdiri di depan istana sekte darah hitam. Salah satu pembunuh sedang mengawasi mereka dari atas. Dia memberi sinyal kepada rekannya yang juga berada di salah satu atap. Dengan itu, gerbang masuk terbuka. Tetua pertama mulai memasuki istana, ketakutan dengan fakta bahwa semua orang mengenakan topeng yang menakutkan. Salah satu pria mengatakan bahwa tuannya ada di ruangan di depan, membuatnya semakin gugup. Koridor dengan beberapa prajurit telah terbentuk di depannya. Master sekte mengatakan bahwa ibunya tidak menyangka akan melihatnya secepat ini karena sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka saling menulis surat. Seorang pria dengan topeng paling menyeramkan mengatakan bahwa senang akhirnya bertemu. Pemimpin sekte kematian berdarah mengklaim bahwa dia telah mempersiapkan pertemuan ini sejak lama. Perjamuan besar telah disiapkan. Pria itu mengatakan dia berharap itu cukup baik karena Digo datang dari tempat yang begitu jauh. Namun, tetua pertama mengatakan bahwa dia benar-benar memahaminya, mengklaim bahwa dia lelah dengan kepala itu. Dia mengatakan bahwa setiap kali memikirkan pemimpinnya, dia mulai memerah dan rekan-rekannya mencoba mengatakan bahwa dia sudah cukup mabuk, tetapi pria buta itu mengatakan bahwa dia adalah anak kecil yang terlibat dalam percakapan orang dewasa. Pemimpin sekte darah hitam memanggilnya, bertanya mengapa utusannya belum kembali. Berkeringat dingin, Dok mengatakan bahwa ada insiden di jembatan, dan meskipun mereka mencoba menyelamatkannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, menegaskan kembali bahwa ini adalah kebenaran, mengklaim bahwa pria itu sudah mati. Pria bertopeng itu tetap diam tanpa mengatakan apapun. Yang pertama gemetar saat mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini, bertanya-tanya apakah dia harus lari. Pemimpin sekte mengatakan bahwa ini normal, meyakinkan bahwa itu hanyalah salah satu bawahannya yang lain. Pria buta itu setuju dengannya, sementara secara mental tidak mengerti mengapa orang ini bersikap begitu baik. Bangkit, Shach mengatakan bahwa di atas segalanya, dia ingin tahu apakah kalung yang dikirim kepadanya menyentuh hatinya. Pria itu mengatakan dia membawanya kemana-mana, dan pria itu dengan cepat bangkit sambil melihat keluar jendela. Master sekte mengangkat topengnya dengan tatapan dan senyum sinis. Pria itu mengatakan bahwa ini sangat bagus. Meletakkan topengnya di atas jendela, dia mengatakan bahwa sehubungan dengan pria mati miliknya, dia ingin meminta maaf. Topeng bingung, pria buta itu bertanya apa yang dia bicarakan. Shen mengatakan bahwa dengan cara ini mereka akan berada di posisi yang setara. Bagaimanapun juga, mereka membunuh bawahannya yang berharga dan tetua pertama kehilangan tuannya yang berharga. Pria gila itu menjelaskan bahwa kalung yang diberikan kepada mereka berisi lilin beracun, dan jika Anda tetap berada di ruangan yang sama dengannya, rasa dingin akan mengalir ke seluruh tubuh Anda. Tiba-tiba muncul di belakangnya, pria itu melengkapi, mengatakan bahwa setelah 1 hari, anggota tubuhnya akan perlahan-lahan menegang, tidak memungkinkannya untuk bergerak. Dengan tatapan menakutkan, Master Sekte mengatakan bahwa pada saat itulah tempatnya akan memiliki makna baru. Duke bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal mengerikan seperti itu, tetapi Chin Bet mempertanyakan apa salahnya seorang pembunuh menggunakan tanaman beracun. Menatap langsung padanya, pria itu mengatakan bahwa jika dia begitu marah, dia harus mempertimbangkan untuk membunuh dirinya sendiri sekali untuk selamanya. Namun, tetua pertama mengatakan bahwa bersikeras pada penyesalan masa lalu hanyalah cara untuk menyakiti diri sendiri. Pria buta itu mengatakan bahwa tampaknya tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, memberitahu bahwa dia akan pergi, tetapi pemimpin sekte bertanya apakah dia memberinya izin. Dengan gugup, dia bertanya apakah tuannya memiliki hal lain untuk dikatakan. Dengan pedang di tangan, dia mengatakan dia tidak mengatakan dia akan membiarkannya hidup. Sang ketua mencoba berbicara dengannya karena pria itu secara teoritis membunuh atasannya. Terlebih lagi, dia ada di pihaknya dalam masalah ini. Sangat ketakutan, dia bertanya mengapa pengawalnya diam saja, memerintahkan mereka untuk menyerang pria
pria gila itu. Melihat ke salah satu wajah mereka, dia bertanya bagaimana hewan itu bisa lebih takut daripada dirinya sendiri. Kembali ke saat ketika ini diputuskan, Doc memohon kepada tuannya untuk mempertimbangkan kembali karena jika dia pergi sendiri, dia akan mati. Sang protagonis setuju dan memberitahunya untuk tidak mengkhawatirkannya, mengklaim bahwa dia akan memiliki pengawal terbaik bersamanya, ditambah pria buta itu pasti akan menemukan rencana. Melihat Master Sekte mengangkat pedangnya, pria buta itu bertanya-tanya mengapa mereka mengirim orang-orang yang tidak kompeten. Dia menangis untuk hidupnya, menyatakan bahwa dia tidak ingin mati di sana. Pria itu menghentikan pedangnya sementara seseorang mengatakan bahwa ini sangat lucu. Pria lain mengatakan bahwa hal semacam ini tidak berubah dimanapun. Keduanya menatap salah satu penjaga sementara dia mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia terbiasa menerima tips setiap hari dari seorang wanita. Melepas topeng yang menutupi wajahnya, mata tetua pertama melebar karena terkejut dengan apa yang dilihatnya. Terbata-bata, Konbik bertanya bagaimana orang itu sampai di sana. Berbalik ke arahnya, dia bertanya apakah tuannya tahu mengapa dia tidak menghabiskan uang itu. Itu karena semua orang tahu satu hal yang sama, tidak ada tempat di dunia ini di mana siapapun melakukan kebaikan tanpa motif di baliknya. Jen menodongkan senjatanya ke kepala pria itu. Kembali sedikit sebelum itu, seseorang mengetuk pintu, memanggil tuannya. Kilo mengatakan bahwa jika tuannya tidak keberatan, dia ingin melihat kalung itu sebelum digunakan. Sang protagonis menyuruhnya untuk melihat dan bertanya apakah dia bisa mencari tahu mengapa anjingnya bermain dengannya. Melihat lebih dekat, tetua kedua mengatakan bahwa dia rupanya benar saat Jen bermain dengan Mongu. Bawahannya memberitahu bahwa ada sesuatu di dalam kalung itu mendeteksi lilin beracun yang disamarkan secara diam-diam. Pada saat itu, sang psikopat menjadi sangat marah padaku, bertanya apakah dia yakin tentang itu. Chilo mengonfirmasi bahwa itu bukan hadiah dan memberitahu bahwa rupanya tetua pertama benar. Bangkit, sang protagonis bertanya apakah anjingnya diracuni karena bermain dengan kalung itu. Bawahannya menyuruhnya untuk tidak khawatir karena hewan itu tidak terpapar cukup lama, tetapi jika dia mengambil sedikit lebih lama untuk menyadarinya, Momu bisa mati. Dengan semua haus darahnya, John memastikan bahwa dia akan membunuh setiap cacing itu. Melihat reaksi itu, tetua kedua menyadari bahwa dia tidak akan mendengarkan jika dia memintanya untuk tidak pergi. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa tuannya mungkin dalam bahaya jika dia pergi ke sana, tetapi ada cara lain untuk sampai ke sana dengan aman. Heorik Doak mengatakan bahwa tuannya masih hidup, tidak dapat percaya bahwa dia menyelamatkannya, tetapi sangat marah padanya. Jan memerintahkan pria botak itu untuk pergi. Master Sekte mengatakan bahwa dia benar-benar merasa tidak mungkin dia akan mati karena racun sederhana. Meski begitu, dia akan menyesal berada di sana dengan senyum yang mengganggu. Xian Bet meyakinkan bahwa dia akan membuatnya meratap karena tidak mati lebih cepat. Dengan senyum kecil, sang protagonis mengatakan bahwa orang gila itu konyol, mempertanyakan mengapa dia begitu bahagia, bertanya apakah serangga itu tidak bisa melihat apa yang ada di tangannya. Orang itu mengatakan dia belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya dan bertanya-tanya apakah dia bahkan akan punya waktu untuk menggunakannya. Mengatakan bahwa sedikit yang telah melihat teknik rahasianya, namun tidak ada yang selamat untuk menceritakan cara kerjanya. Air di salah satu mangkuk bergerak seperti gelombang. Dia menggunakan badai terakhir dari sekte darah hitam, melepaskan serangan tabir terdistorsi. Namun, kepalanya menggelinding. Pria itu mulai jatuh ke belakang. Jan mengklaim bahwa teknik rahasianya sama dengan miliknya. Banyak yang telah melihatnya, tetapi tidak satupun dari musuhnya yang selamat untuk menceritakan kisahnya. Sama seperti dia, mantan master sekte darah hitam. Dia mendengar beberapa langkah kaki terburu-buru di semua koridor. Anggota sekte berlari menuju suara tersebut. Para pembunuh memosisikan diri di depan pintu, bila pedang mereka disilangkan di depan tubuh mereka, bersiap untuk menghadapi mereka. Sang protagonis memerintahkan semua orang yang ingin mati untuk maju melawannya. Begitu mereka melompat, satu sudah dilumpuhkan olehnya. Si Limik memblokir serangan yang lain, menebas tenggorokannya dengan cepat. Dengan itu, pertempuran meningkat dan dia mengalahkan yang lain. Dengan demikian, dia bergegas menuju kerumunan, membunuh satu demi satu tanpa menyisakan ruang untuk kesalahan. Pria botak itu berkeringat dingin sambil mendengarkan suara tembakan. Sangat gugup, Doc mengatakan bahwa tuannya benar-benar monster dalam seni bela diri. Setelah beberapa saat, ruangan itu ditutupi dengan tubuh dan bubuk mesiu. John bertanya-tanya apakah itu tidak aneh. Mengenang masa lalunya, dia ingat bahwa ketika dia lebih muda, dia lebih suka pertarungan satu lawan satu, tetapi cara pertempurannya berjalan, semakin banyak musuh yang terus muncul. Mengingat ketika beberapa orang menyerangnya pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa bertarung seperti ini sederhana karena Anda hanya perlu membunuh salah satu dari mereka. Selama Anda yakin telah membunuh satu, sisa serigala akan berubah menjadi domba. Melihat lebih banyak anggota sekte, sang protagonis mengatakan bahwa dia pada dasarnya hanya perlu memilih target yang tepat untuk dibunuh. Menatap senjatanya, dia mencatat bahwa dia tidak punya banyak peluru lagi. Tiba-tiba, sesuatu datang ke arahnya. Dia terkejut sekaligus merasa heran. Ledakan terjadi di area tersebut. Seseorang marah di tempat lain. Warren memberitahu sang wali bahwa dia perlu menjadi lebih kuat, memerintahkan pemandu untuk tidak membiarkannya pergi sendirian. Namun, Shulo memintanya untuk tidak khawatir tentang pria itu. Namun, yang diminta darinya setidaknya mengirim beberapa orang. Meletakkan minumannya di atas meja, pria itu memanggil tetua ketiga, memintanya untuk tenang sejenak, memberitahu bahwa dia percaya tidak perlu melakukan semua ini karena dia tidak akan pernah membiarkan tuannya pergi sendirian. Dunwang bertanya apakah pemimpinnya baik-baik saja sementara pria itu mempertanyakan darah apa yang ada di wajahnya. Sang protagonis mengeluh tentang bagaimana dia sampai di sana. Memusap wajahnya, dia mengatakan bahwa darah itu bukan miliknya. Tetua kelima bertanya
bertanya bagaimana bajingan itu berani melakukan ini, menyatakan bahwa mereka semua akan bangun di neraka besok. Melihat sang protagonis memaki bawahannya, bertanya mengapa dia datang ke sana sendirian. Di sisi lain, salah satu anggota sekte mengatakan bahwa ini tidak mungkin benar. Tepat saat dia dipukul di wajahnya, pengawal langsung Dung Wang telah tiba. Tinju yang dibalut api muncul. Pria lain mengikat bandananya. Itu adalah pasukan kematian yang melawan para pembunuh istana. Tetua kelima mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan seluruh unit pribadinya. Secara mental, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sang protagonis mengakui bahwa dia melakukan sesuatu yang berguna. Menginformasikan bahwa balas dendamnya selesai, dia meminta Duning untuk menyelesaikan semuanya. Dengan perintah ini, pria itu sudah meluncurkan salah satu prajurit dengan tendangan. Dengan cepat dia berlari untuk menyerangnya sebelum dia bahkan bisa pulih, bersiap untuk memukulnya dengan pukulan lain, menenggelamkan musuhnya ke tanah. Pembunuh lainnya berdiri diam, menonton itu, menuju ke arah mereka dengan niat membunuh. Yang luar biasa. Dung Wang bertanya apa yang mereka lihat. Mengeluh, dia bertanya apakah mereka tidak akan menyerangnya. Meluncurkan serangan besar terhadap salah satu dari mereka dan memanfaatkan pintu yang rusak untuk melemparkannya ke yang lain. Segera setelah itu, dia memulai urutan pembunuhan seperti anjing gila. Sang tetua terus berlari. Dia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya seolah-olah dengan setiap pukulan dia tumbuh lebih ganas. Bergerak sedemikian rupa sehingga hampir tampak seolah-olah dia tidak secara fisik ada di lokasi itu. Mendengar dan melihat semua kekacauan itu, San mengatakan bahwa dia benar-benar berguna seperti biasa. Pria botak itu sangat ketakutan. Dia berteriak, mencoba memperingatkan ketua sekte. Setelah membunuh si pembunuh, sang protagonis bertanya apakah tetua pertama sedang berbicara dengannya, membuat pria itu ketakutan. Anggota sekte, darah hitam dikelilingi oleh pasukan Dung Wan. Tetua kelima bertanya kepada tuannya bagaimana mereka harus berurusan dengan sisanya. Sederhananya, ini adalah orang-orang yang berani menggunakan pedang terhadapnya, tetapi bahkan jika dia membunuh mereka, itu tidak akan membawa hasil apapun. Namun, dia menyadari bahwa mereka akan mempertahankan semangat jiwa mereka sampai akhir bahkan saat dikelilingi oleh anak buahnya. Tetapi dia bertanya-tanya. Secara tiba-tiba, pria itu mulai melangkah maju ke arah musuh. Sang pemimpin sekte bergerak dengan tenang, namun matanya menangkap sosok kecil di antara kerumunan yang gemetar ketakutan sambil memegang bilah pedang. Saat ia mengerahkan tangannya ke wajah anak itu, seseorang yang bersembunyi di balik tubuhnya tak mampu bergerak karena syok. Seorang gadis kecil menahan air matanya, menatap sang protagonis dengan tatapan yang membuatnya merasa sangat murka. Ingatan akan kehidupan masa lalunya kembali menyerang. Ia teringat saat orang-orang terkapar di tanah dengan tangan terangkat. Seseorang memukul kepala salah satu dari mereka, membentak karena tidak menumis dengan benar dan menyuruhnya agar terlihat lebih menyedihkan. Seorang pria berteriak, bertanya apakah mereka akan lebih berguna jika kaki mereka dipatahkan. Seorang anak lelaki kecil yang malnutrisi berjanji akan mencoba lebih baik lagi sambil memohon ampun. Kembali ke saat ini, John berlutut. Ia bertanya apakah ada anak-anak lain seusianya di sana, dan gadis itu menggeleng pelan. Ia berdiri dengan amarah yang memuncak saat salah satu pembunuh bertanya apakah anak itu lupa akan tugasnya. Pria itu memerintahkan sang anak untuk mengayunkan pisaunya, namun kepalanya tertembus peluru sang protagonis. Ia memanggil gadis itu lagi, menyuruhnya untuk menutup mata mulai sekarang. Dengan nada jengkel, John bertanya apakah belum cukup mereka memberikan pisau pada seorang anak, sekarang mereka ingin dia menggunakannya untuk membunuh. Ia menyebut mereka sampah manusia. Sambil menggandeng tangan si kecil, sang protagonis memberitahu Dunwang bahwa ia akan pergi membawa gadis itu terlebih dahulu, menyatakan bahwa sisanya harus dimusnahkan hingga tuntas, memerintahkan mereka untuk menghabisi para pembunuh itu. Tak lama kemudian, mereka pun pergi. Di perjalanan, sang anak duduk bersamanya. Tetua kelima terkejut mengetahui pemimpinnya membawa serta anak itu, apalagi penampilan sang pemimpin yang jauh dari kesan ramah. Dengan aura yang menakutkan, ia memanggil anak itu dan menanyakan namanya. Sang gadis ketakutan dan hampir menangis. Melihat tuannya, tatapan Gian seolah ingin membunuh sang tetua. Dunwang mencoba membela diri bahwa ia tidak melakukan apapun untuk membuat gadis itu merasa takut. Sang protagonis menenangkan anak itu, memintanya untuk merasa nyaman. Sambil gemetar, gadis itu berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, menyesali bahwa ia tidak bisa banyak membantu, namun ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk apapun yang diminta. Sang protagonis berkata bahwa meskipun ia membiarkannya hidup, ia tidak memiliki rencana apapun untuk memanfaatkan anak itu. Bingung, sang anak bertanya apa yang harus ia lakukan. Gian mengejutkannya dengan berkata agar ia bermain saja. Sambil menatap keluar, ia berujar bahwa anak-anak hanya perlu bermain dan makan dengan baik, itu saja. Tiba-tiba, seseorang berteriak menanyakan keberadaan pemimpin sekte. Tetua kedua bertanya apakah ia terluka, namun sang protagonis dengan cepat menjawab tidak. Horen melihat anak itu dan bertanya siapa dia. Wanita itu berkomentar bahwa anak itu sangat manis, sementara sang pemimpin mengatakan ia butuh bantuan. Jam mengatakan mulai sekarang gadis itu akan tinggal di sana, meminta sang tetua menyiapkan tempat untuknya bermalam. Tiba-tiba, Monga berlari ke arahnya. Dengan bingung, sang protagonis bertanya kemana lagi anjingnya akan pergi jika bukan ke pemiliknya. Anjing kecil itu berhenti di depan sang anak. Gadis kecil itu seketika jatuh hati pada gumpalan bulu tersebut. Ia mengulurkan tangannya, dan anjing itu mulai membelainya. Ia mengatakan betapa lucunya anjing itu. Pada saat itulah, dia memberikan senyuman tipis. Semua tetua terkejut melihat pemimpin mereka benar-benar tersenyum, tetapi ia dengan cepat berkata akan meminta tetua ketiga melakukan sesuatu untuk gadis itu, mengaku kelelahan. Namun, sebelum pergi, ia menanyakan nama sang anak. Gadis itu menjawab ia
dipanggil nomor 121, memberitahu bahwa ia tidak memiliki nama karena itulah satu-satunya cara mereka memanggilnya. Sang protagonis berkata kalau begitu mereka harus mengubahnya, memanggilnya Haru, dan menyatakan mulai sekarang gadis itu hanya akan disebut Haru. Ia menegaskan tidak ada arti besar di baliknya, hanya Haru, meminta gadis itu untuk hidup bahagia. Hal itu membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Seorang anak berterima kasih pada sang pemimpin sekte. Sambil menangis, Haru berjanji ia akan benar-benar hidup bahagia. Sang protagonis menghela napas lembut melihat itu. Holo berkata bahwa selama ia pergi, mereka menerima gulungan pesan dari Mangi dan memintanya untuk memeriksa. Maka, JN membuka pesan itu dan mulai membaca. Tiba-tiba, ia memberitahu Dongwang untuk bersiap. Dengan senyum jahatnya yang khas, ia berkata mereka harus pergi bertualang untuk menemukan pendamping perisai manusia mereka. Kemudian, sang protagonis duduk di tempat tidurnya, terus mengamati pesan yang dikirimkan Mangi padanya. Kepala Provinsi Man menyapa penguasa sekte Monga. Pria itu mengatakan langkah pertama untuk memperkuat sekte adalah mendonasikan 36 hektar hutan guna menciptakan citra yang kontras dengan sekte tersebut. Karena ukurannya yang luas, ini akan menjadi kekuatan signifikan bagi gereja Mongu karena total 36 keluarga yang saat ini dipimpin oleh Ginat, sosok yang dikenal karena kekuatannya, termasuk di antara 10 besar. Membaca hal itu, John berpikir sulit membayangkan sesuatu seperti itu, tetapi jika ia memiliki salah satu dari 10 master teratas di sisinya, itu akan sangat berguna. Berbaring kembali, ia berkata untuk saat ini ia harus fokus beristirahat. Saat fajar, seseorang memanggil sang master, mendoakan, "Selamat pagi." Tetua kelima bersama Haru membangunkannya, mengatakan persiapan keberangkatannya sudah siap. Dongwang mencoba mengatakan sesuatu lagi, tetapi ia malah mendapat tamparan di wajahnya. Sang protagonis mengeluh tentang tubuhnya yang pegal sambil bertanya apa yang dilakukan anak itu di sana. Haru menatap temannya, meminta sang tetua berbicara. Tetua kelima berkata ia membangunkannya agar bisa melihat wajah sang master. Setelah mengancamnya sepanjang malam, JN bertanya apakah pria itu sudah siap. Dongwang meminta pemimpinnya untuk mencoba pakaian khusus yang ia siapkan, mengeklaim itu akan sangat cocok. Sang protagonis bertanya apakah mereka berada di dunia fantasi hingga ia menawarkan hal seperti itu. Namun, Haru berkata pakaian itu indah, tetapi pria bertubuh besar itu merasa sang master sepertinya tidak menyukainya. Ia berdiri di sana untuk sementara waktu sambil berpikir. Akhirnya, John mengenakan pakaian yang disiapkan tetua kelima. Keduanya memujinya, menyatakan pakaian itu sangat cocok. Sudah lelah dengan itu semua, ia memanggil bawahannya agar mereka bisa segera berangkat. Namun, gadis itu memanggil sang master lagi. Ia berkata selama ia pergi, ia akan bermain dengan giat dan memintanya untuk berhati-hati. Ia bahkan memberikan senyum tipis lagi. Memvalidasi kata-kata gadis itu, ia memintanya untuk bermain sebanyak mungkin sampai ia kembali. Di luar, beberapa orang berbincang tentang waktu yang mulai larut sambil membawa perbekalan. Sang protagonis berkata hanya mereka berdua saja, dan bertanya untuk apa semua barang bawaan itu. Terkejut, tetua ketiga mengatakan bahwa semua barang itu adalah miliknya, menjelaskan ia mengira perjalanan ini akan memakan waktu lama. Bingung, JN bertanya apakah wanita itu juga ikut dengannya. Ia memastikan itu sudah jelas karena apapun bisa terjadi dalam sebuah petualangan. Ia sedikit menyukai gagasan memiliki 3 orang, tetapi melihat cara berpakaiannya, Johan bertanya apakah Horen benar-benar pergi dengan pakaian seperti itu. Sang wanita bertanya apakah tidak bagus, tetapi sang pemimpin hanya mengatakan itu sedikit berlebihan. Di jalan, mereka mendiskusikan tempat yang akan mereka tuju. Dunwang bertanya mengapa mereka tidak langsung pergi ke markas naga, karena mereka menuju markas harimau hitam. Sang protagonis menjelaskan mereka tidak bisa langsung bertemu sang bos. Tetua ketiga menambahkan bahwa mereka tidak memiliki koneksi langsung dengannya, jadi mereka akan menghubungi wakil pemimpinnya terlebih dahulu. Penasaran, JN bertanya seperti apa orang nomor 2 itu. Kuda mereka mulai merasa sangat lelah seolah akan ambruk. Menyadari semua pergerakan itu, ia dengan cepat bertanya apa yang terjadi, tetapi sang kusir meminta maaf pada sang master. Tetua kelima menyarankan mungkin ide bagus untuk makan, bertanya apakah tidak sebaiknya mereka berkemah dan bermalam saja. Setelah beberapa saat, ketiganya duduk di sekitar api unggun dan Horen bertanya pada sang pemimpin apakah makanannya sesuai dengan seleranya. Makan seperti babi, ia berkata, makanannya bisa dimakan. Tiba-tiba, suara datang dari balik semak. Kedua tetua menyadari ada kehadiran lain. Seseorang melangkah keluar dari balik semak-semak sambil meminta maaf. Seorang wanita bertanya apakah mereka bisa memberinya sedikit makanan. Horen tanpa berpikir, mengakui bahwa ia memiliki firasat aneh tentang hal itu. Wanita itu memiliki banyak luka dan bekas luka di lengannya. Tetua ketiga berkata meskipun ia tidak cukup kejam untuk menolak makanan, ia perlu menilainya dari kondisi saat ini. Rupanya wanita itu sedang dikejar, jadi mereka tidak bisa terlibat. Wanita itu tidak memaksa, mengeklaim ia mengerti dan tidak masalah. Tetap saja, ia mengambil sendok dan mangkuk, berkata akan makan dengan cepat. Bahkan sang protagonis yang seorang psikopat merasa tidak nyaman dengan wanita gila itu. Setelah menghabiskan makanannya, gadis itu meminta maaf dan memperkenalkan dirinya sebagai Songren, menyatakan ia akan membalas kebaikan ini di masa depan. Tetua ketiga berkata tidak perlu terima kasih dan memintanya untuk pergi sekarang karena ia sudah makan. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan ia akan pergi lebih dulu dan mendoakan makan malam yang enak bagi mereka. Tetapi, mereka bertanya apa yang wanita itu pikirkan. Mereka akan makan setelah ia menghabiskan semuanya. Horen berkata ia akan membuatkan makanan
lain untuk sang pemimpin, memintanya untuk beristirahat di dalam kereta kuda sementara ia melakukannya. Sesuai perintah, Jan pergi ke kereta. Namun, ia menyadari sesuatu yang menarik perhatiannya. Beberapa prajurit berkuda berpatroli di belakang wanita itu. Salah satu dari mereka berhenti dan bertanya apakah pemuda itu melihat wanita tersebut. Melihat potretnya, ia tidak ragu bahwa itu adalah Song Ren. Tetapi kenyataannya, yang paling membuatnya kesal adalah cara bicara prajurit itu kepadanya. Menarik napas dalam-dalam, ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak masalah dan mencoba menenangkan diri. Pria gila itu memuji dirinya sendiri saat ia mengatakan tidak melihatnya dan menyebutkan dirinya lelah. Namun, sekarang penjaga itulah yang menjadi marah. Ia bertanya apakah sang protagonis tahu siapa mereka, mempertanyakan apakah cacing itu ingin mati dengan cara yang menakutkan. Jian bertanya apakah pria itu tahu dengan siapa ia berbicara, mengulangi bahwa ia belum pernah melihat wanita itu. Tiba-tiba, Horan muncul mengatakan bahwa tidak satupun dari mereka harus menghalangi jalan satu sama lain, meminta mereka mengambil jalan lain agar tidak ada darah yang tumpah dengan sia-sia. Pada saat itu, sinyal wifi tidak mencapai sang penjaga. Pria itu mengatakan sebelum memeriksa kereta, sang wanita bertanya pada sang pemimpin apakah semuanya baik-baik saja. Ia terus menggerutu saat ia bersiap untuk membuka pintu. Namun, bahkan ia tidak mengerti apa yang ia lihat. Wanita gila itu sedang makan, meyakinkan mereka bahwa ia baru saja akan pergi tetapi mengira mereka akan masuk nanti. Sambil tersenyum, Somon berkata ia hanya tidak merinci kemana ia pergi. Melihat itu, dia mulai kehilangan akal sehatnya. Hei semuanya, apakah kalian menikmati ceritanya? Saya sangat menyukainya. Jika kalian ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan untuk berlangganan saluran ini dan tinggalkan suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kawan!